Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi dan teman-teman. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang investasi langsung pada perusahaan asing atau FDI yang berada pada di TM 14. Nah, yang beranggotakan pertama M. Hero Fariko dengan NIM 148, saya sendiri Salsabila Safira dengan NIM 256, dengan Nur Ramadan Sumoaji dengan NIM 257. Nah, ini ada motif investasi asing langsung. Jadi, istilahnya investasi asing langsung ialah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha atau bisnis di luar negeri. Nah, ada 4 motivasi investasi asing langsung. Yang pertama, itu ada investasi asing langsung horizontal. Jadi, itu investasi asing langsung yang dilakukan secara horizontal, yaitu investasi yang akan memproduksi barang yang sama di beberapa negara. Investasi asing langsung, jenis ini memiliki motivasi untuk mencari pasar yang baru. Lalu yang kedua, investasi asing langsung vertikal. Investasi asing langsung vertikal ini dilakukan secara vertikal, jadi investasinya yang menyangkut desentralisasi secara geografis dari aliran produksi perusahaan. Dan yang ketiga ada investasi asing langsung konglomerat. Jadi jenis investasi ini melibatkan investasi dalam bisnis yang tidak terkait dengan bisnis perusahaan induk. Karena investor masuk industri seringkali investasi konglomerat biasanya mengambil bentuk usaha joint venture dengan perusahaan asing yang sudah beroperasi. Lalu yang terakhir itu ada investasi asing platform. Jadi investasi asing platform ini perusahaan berekspansi ke negara asing tetapi output dari operasi asing diekspor ke negara ketiga. Nah, investasi ini umumnya terjadi di lokasi berbiaya rendah di dalam area perdagangan bebas. Kemudian ada mode investasi asing langsung. Ini ada 4 juga. Yang pertama itu ada FDI Greenfield, itu investasi dalam bentuk pendirian unit-unit produksi baru di mana modal asing sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan atau investor asing di negara penerima investasi tersebut. Lalu yang kedua FDI merger. Jadi investasi ini dalam bentuk pembelian aset real dengan jalan untuk pengendalian andil kepemilikan sepenuhnya dari suatu perusahaan yang berada di negara penerima investasi tersebut. Lalu yang ketiga ada FDI akuisisi. Jadi investasi ini dalam bentuk pembelian aset finansial 10% atau lebih dari saham kepemilikan perusahaan yang sudah ada sebelumnya di negara penerima investasi tersebut. Dan yang terakhir itu ada FDI joint venture. Jadi investasi FDI joint venture ini investasi dalam bentuk pendirian unit-unit produksi baru di mana modal asing tidak hanya dimiliki oleh investor asing tetapi juga dimiliki investor domestik di negara penerima investasi tersebut. Nah, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan investasi langsung atau FDI di suatu negara. Ada 3, ada pertama kondisi perekonomian. Jadi kondisi perekonomian ini meliputi pertumbuhan ekonomi atau GDP, lalu biaya tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, debt service ratio, lalu defisit anggaran terhadap GDP. Kemudian ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah setempat yang diwakili dengan variabel rata-rata impor tarif yang berlaku, dan perjanjian bilateral negara tersebut dengan negara lain. Dan yang ketiga itu ada strategi perusahaan multinasional. Jadi para industri induk ini membagikan kebebasan kepada anak industri untuk meningkatkan produk serta praktis mereka sendiri dan tetap memberikan pelaporan keuangan. Selanjutnya ada manfaat investasi asing langsung. Yang pertama itu ada investasi asing langsung ini dapat menjadi cara yang sangat bagus untuk mentransfer teknologi antar negara.
Lalu yang kedua, investasi asing langsung ini juga mempermudah perusahaan domestik untuk dapat mempromosikan atau menjual barang tersebut ke luar negeri karena sudah sangat terbukanya akses ke pasar asing. Dan yang terakhir ini, investasi asing langsung juga dapat menjadi integritas ekonomi internasional karena hal ini membuat hubungan yang tahan lama dan juga stabil antara dua negara yang bekerja sama dalam investasi asing langsung ini. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai keputusan setelah FDI. Setelah investasi asing langsung dilakukan, dibutuhkan beberapa keputusan berkala untuk menentukan apakah perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut pada lokasi tertentu. Selain itu, saat proyek telah menghasilkan laba, MNC atau perusahaan asing yang melakukan FDI ini harus menentukan apakah dananya akan dikirim kembali ke induk perusahaan atau digunakan oleh anak perusahaan. Tentunya, persentase tertentu dari dana tersebut akan dibutuhkan untuk mempertahankan operasional. Namun, sisa dana dapat dikirim ke induk perusahaan, anak perusahaan lain, atau diinvestasikan kembali ke tujuan pengembangan. Fakta yang relevan untuk mengambil keputusan apakah anak perusahaan akan menginvestasikan kembali labanya harus dianalisis berdasarkan kasus per kasus. Keputusan yang layak tergantung dari kondisi ekonomi pada negara lokasi anak perusahaan dan negara induk perusahaan, serta batasan-batasan yang dikenakan oleh pemerintah setempat. Jadi keputusan setelah FDI ini merupakan keputusan yang sangat penting karena berkaitan dengan langkah apa yang akan diambil perusahaan dalam investasi asing langsung ini. Pandangan pemerintah tuan rumah tentang FDI. Setiap pemerintah harus mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan FDI di negaranya. Pemerintah dapat memberikan insentif untuk mendorong bentuk FDI yang diinginkan dan menerapkan hambatan atau kondisi pencegahan pada bentuk lain FDI. Insentif untuk mendorong FDI. FDI yang ideal memecahkan masalah seperti pengangguran dan kurangnya teknologi tanpa mengambil alih bisnis dari perusahaan lokal. Insentif untuk yang ditawarkan oleh pemerintah tuan rumah termasuk keringanan pajak, potongan harga sewa tanah dan bangunan, pinjaman berbunga rendah, energi bersubsidi, dan pengurangan pembatasan lingkungan. Hambatan untuk FDI. 1. Hambatan perlindungan. Pembatasan yang diberlakukan oleh agen pemerintah yang memetik akuisisi dan merger. Hambatan red tape. Penghalang implemented pada FDI yang terlibat dengan persyaratan prosedural dan dokumentasi. Hambatan industri. Perusahaan lokal dari beberapa industri yang memiliki perusahaan besar pada pemerintah cenderung menggunakan pengaruh mereka untuk mencegah persaingan dari perusahaan multinasional yang mencoba FDI. Kondisi yang diwajibkan pemerintah untuk terlibat dalam FDI. Beberapa pemerintah mengizinkan akuisisi internasional, tetapi menerapkan persyaratan khusus pada perusahaan multinasional yang ingin mengakuisisi perusahaan lokal. Kondisi seperti itu termasuk kendala lingkungan, pembatasan penjualan lokal, dan persyaratan pekerjaan. Selanjutnya itu, studi kasus meningkatkan foreign direct investment di Indonesia dengan pengimplementasian tax holiday. Terdapat beberapa cara untuk menarik perhatian para investor untuk berinvestasi di suatu negara, terkhususnya adalah negara berkembang. Salah satunya adalah memberikan insentif pajak. Hal ini memang berpotensi
berpotensi menyebabkan hilangnya pendapatan besar negara melalui penerimaan pajak, bahkan dapat menyebabkan distorsi ekonomi. Akan tetapi, jika suatu negara memberikan insentif pajak, maka ini akan menarik minat pada investor untuk berinvestasi dalam negeri. Pemberian insentif pajak dapat dengan investasi memang saling berkaitan, seperti pada teori yang dikemukakan oleh Ross. Dapat disimpulkan bahwa ketika pajak mengalami penurunan, maka investasi di suatu negara akan naik. Dampak yang akan didapatkan negara tersebut adalah berjangka panjang untuk kemajuan negara itu sendiri. Di Indonesia sendiri, banyak sekali kebijakan yang mengatur tentang keringanan dalam hal perpajakan, seperti pelaku usaha, selain jasa dan perdagangan, diberikan keringanan untuk tidak membayar PPh badan untuk usaha yang dalam kurun waktu 3-5 tahun pertama cenderung merugi. Selain itu, terdapat juga kompensasi yang diberikan hingga 5 tahun yang berarti memungkinkan pelaku usaha tidak perlu membayar pajak hingga 8-10 tahun. Tax holiday merupakan fasilitas yang diberikan untuk pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan badan. Kebijakan ini telah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 pada tanggal 15 Agustus 2011. Peraturan ini dibuat berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Tax holiday akan menjadikan kebijakan yang efektif untuk menarik investor asing jika terdapat kepastian bahwa pembebasan pajak ini merupakan hal yang menguntungkan untuk para investor asing. Terdapat dua hal yang dapat menjadi faktor keberhasilan dari tax holiday, yaitu credit method yang disertai juga dengan tax sparing. Dengan adanya tax sparing ini, negara asal para investor akan tetap mengeluarkan kredit pajak atau pembebasan pajak yang ada di Indonesia untuk seolah-olah pajak tersebut tetap dibayarkan dan dapat dikreditkan di negara asal para investor tersebut. Untuk mendapatkan fasilitas wajib pajak, terdapat banyak syarat dan kewajiban yang perlu dilakukan setiap wajib pajak atau perusahaan. Kewajiban tersebut antara lain adalah membuat laporan tentang perealisasian penanaman modal yang sudah diaudit. Terdapat kewajiban lainnya yaitu menyerahkan laporan rutin kepada Komite Verifikasi dan Direktur Jenderal Pajak tentang penggunaan dana yang berada pada Bank Indonesia. Ketika kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi oleh para wajib pajak, maka Direktur Jenderal Pajak dapat melaporkan kepada Komite Verifikasi agar dapat diteruskan kepada Menteri Keuangan untuk mencabut fasilitas yang telah diberikan tersebut. Wajib pajak akan mendapatkan kebebasan untuk tidak membayar pajak dari kegiatan usaha yang dilakukan selama berada pada periode tax holiday. Setelah periode tax holiday telah selesai, maka kewajiban untuk membayar pajak tersebut kembali berlaku sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Perpajakan yang berwenang. Selain itu, nampaknya ketentuan tentang jumlah investasi tidak menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah cenderung hanya melihat apakah investasi tersebut dilakukan pada industri yang pionir atau tidak. Tidak peduli berapapun besarnya asalkan dilakukan pada industri pionir atau industri yang memiliki keunggulan. Hal ini tentu saja sangat berlawanan dengan tujuan utama dibuatnya tax holiday. Dari beberapa wajib pajak yang mengajukan fasilitas tax holiday, hanya ada 3 perusahaan yang mendapat persetujuan untuk menerima fasilitas tersebut. Yang pertama itu ada PT Petrokimia Butadiene Indonesia. Yang kedua ada PT Unilever Indonesia. Dan yang ketiga ada PT Energi Sejahtera Mas. Ketiga wajib pajak ini merupakan perusahaan yang bergerak di industri pionir seperti minyak kelapa sawit dan produksi karet untuk bahan baku utama pembuatan ban. Selanjutnya ini adalah merupakan gambar dari penjelasan realisasi FDI atau investasi asing di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2014 yang bersumber dari BKPM. Dapat lihat pada gambar di sini, kenaikan FDI di Indonesia cukup signifikan per kuartalnya atau per tahunnya walaupun terjadi penurunan pada kuartal keempat. Tax holiday mulai dijalankan pemerintah pada kuartal ketiga pada tahun 2011. Sejak 2011 hingga 2014, FDI di Indonesia mengalami kenaikan. Berdasarkan hal ini, berarti pemerintah melakukan kebijakan tax holiday berhasil untuk meningkatkan ketertarikan para investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Pada dasarnya, penerapan tax holiday sudah dilakukan dengan sangat
terstruktur. Adanya kepastian akan siapa saja yang mendapat fasilitas ini dan juga siapa yang bertanggung jawab untuk menetapkan perusahaan mana saja yang dapat menerima fasilitas ini. Ketentuan yang ada untuk para penerima fasilitas ini pun juga sangat tepat, di mana harus merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pionir atau unggulan dan mempunyai nilai investasi minimum 1 triliun rupiah. Pada bagian pengawasan juga melibatkan banyak lembaga negara yang berwenang, sehingga cukup membantu dalam melakukan kontrol demi mencegah adanya praktik KKN dalam pengajuan fasilitas tax holiday ini. Berdasarkan apa yang telah dibahas di atas, dapat diketahui bahwa investasi asing langsung pada suatu negara dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari faktor internasional maupun eksternal. Investasi asing langsung dapat dibedakan menjadi 4 motif dilakukan investasi asing langsung pada suatu negara, antara lain karena faktor tenaga kerja yang melimpah di negara lain, biaya produksi, juga tenaga kerja yang lebih terjangkau, kemajuan teknologi di suatu negara yang dapat membantu berkembangnya suatu perusahaan, membuka pasar baru dengan mendirikan perusahaan di negara lain, kemajuan pengetahuan di negara lain, dan yang terakhir adalah keamanan politik di negara lain. Dalam menjalankan investasi asing langsung juga banyak risiko dan hambatan yang dapat dialami oleh setiap perusahaan. Di antara lain adalah resiko politik di suatu negara. Negara yang menjadi lokasi investasi asing langsung juga mendapatkan banyak manfaat dari investasi ini, seperti pembukaan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan negara dan aspek pajak, meningkatkan ekspor, membaiknya kualitas SDM yang ada, dan juga berkembangnya investasi lokal. Cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk investasi asing langsung salah satunya dengan cara memberikan insentif pajak atau bisa disebut juga tax holiday. Seperti yang dibahas pada kasus di atas, dengan adanya tax holiday ini akan menarik minat investor asing untuk berinvestasi di suatu negara. Sekian, terima kasih.